Berikut ringkasan hasil sidang dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB United Nations terbaru mengenai pengakuan negara Palestina, termasuk konteksnya dan implikasinya. Latar belakang, Palestina telah lama menjadi subjek Question of Palestine di PBB, dengan berbagai resolusi yang mengakui hak-hak rakyat Palestina, penetapan status pengamat, dan pembicaraan mengenai solusi dua negara two-state solution. Pada tanggal 29 November tahun 2012, melalui resolusi 67-19, Majelis Umum PBB mengubah status misi Palestina di PBB dari Non-State Observer Entity menjadi Non-Member Observer State, yaitu status sebagai pengamat negara. Sidang terbaru dan hasil utama. 1. Tanggal 10 Mei tahun 2024. Resolusi, penentuan kelayakan Palestina untuk keanggotaan penuh. Pada sidang darurat Majelis Umum, PBB mengadopsi resolusi yang menyatakan bahwa negara Palestina dinyatakan memenuhi syarat untuk keanggotaan penuh PBB sesuai Pasal 4 Piagam PBB, dan menyerukan agar Dewan Keamanan mempertimbangkan secara positif permohonan keanggotaan penuh ini. Hasil pemungutan suara, 143 negara mendukung, 9 menolak dan 25 abstain. Namun, resolusi ini tidak secara otomatis memberi keanggotaan penuh bagi Palestina. Karena untuk menjadi anggota penuh PBB diperlukan rekomendasi dari Dewan Keamanan, dan Dewan Keamanan memiliki anggota tetap dengan hak veto yang dapat memblokir. 2. Konferensi tingkat tinggi, High Level International Conference, bulan Juli 2025. Diadakan 28 hingga tanggal 30 Juli tahun 2025, konferensi internasional yang diprakarsai oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi, dengan tuan rumah bersama adalah Prancis dan Arab Saudi. Konferensi ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan solusi dua negara dan mengembangkan kerangka kerja internasional yang konkret, termasuk isu keamanan, pembaruan pemerintahan Palestina, demilitarisasi Hamas, pembebasan sandera, dan perencanaan pasca konflik. Dokumen hasil konferensi diharapkan sebagai outcome dokumen, yang bersifat aksi, mempunyai tenggat waktu yang jelas, dan langkah-langkah yang tidak dapat dibatalkan irreversible untuk pelaksanaan solusi dua negara. 3. Resolusi, New York Declaration. September 2025. Apa itu New York Declaration? New York Declaration adalah dokumen hasil sidang Majelis Umum PBB yang menggarisbawahi kembali komitmen dunia terhadap solusi dua negara Israel dan Palestina sebagai jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan. Deklarasi ini lahir dari proses konferensi tingkat tinggi internasional High Level Conference di New York, Juli tahun 2025 yang diikuti banyak negara anggota PBB untuk memperkuat kerangka kerja internasional bagi perdamaian. Isi pokok New York Declaration. 1. Dukungan solusi dua negara. Deklarasi menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil adalah pendirian negara Palestina yang berdaulat berdampingan dengan Israel, dengan keamanan yang diakui internasional. 2. Langkah-langkah konkret. Deklarasi mengusulkan langkah yang berbatas waktu time-bound, terukur, measurable, dan tidak bisa dibatalkan irreversible menuju pembentukan negara Palestina. 3. Posisi terhadap Hamas. Deklarasi mengecam serangan Hamas tanggal 7 Oktober tahun 2023. Menuntut Hamas menyerahkan senjata dan melepaskan kendali atas Gaza. Menyerukan terbentuknya pemerintahan Palestina yang bersatu tanpa keterlibatan Hamas, dengan dukungan internasional. 4. Tanggung jawab komunitas internasional, mendorong negara-negara anggota PBB untuk memberi dukungan politik, ekonomi, dan keamanan agar solusi dua negara benar-benar bisa diwujudkan. Menggarisbawahi pentingnya perlindungan bagi warga sipil dan pemulihan kemanusiaan di Gaza dan tepi barat. Hasil pemungutan suara, 142 negara mendukung, 10 menolak dan 12 abstain. Berikut daftar negara-negara yang menolak dan abstain dalam pemungutan suara, New York Declaration, di Majelis Umum PBB, tanggal 12 September tahun 2025. Menolak 10 negara. 1. Amerika Serikat. 2. Israel. 3. Argentina. 4. Hungaria. 5. Mikronesia. 6. Nauru. 7. Palau. 8. Papua Nugini. 9. Paraguay. 10. Tonga. Abstain, 12 negara. 1. Albania. 2. Republik Ceko. 3. Kamerun. 4. Republik Demokratik Kongo. 5. Ekuador. 6. Ethiopia. 7. Fiji. 8.
Guatemala, 9. Samoa, 10. Makedonia Utara, 11. Moldova, 12. Sudan Selatan. Beberapa alasan dari negara-negara yang menolak dan abstain terhadap New York Declaration, menurut laporan media dan pernyataan diplomatik perlu dicatat banyak tidak diungkap secara resmi, sehingga ada unsur dugaan. Alasan negara yang menolak vote no. 1. Amerika Serikat menganggap deklarasi tersebut ill-time publicity stunt, pengumuman publisitas yang tidak tepat waktu, yang menurut mereka bisa melemahkan usaha diplomatik yang lebih serius. Berpendapat bahwa teks deklarasi memberi kesempatan bagi Hamas, misalnya dengan tidak secara memadai menuntut disarmamen atau kekhawatiran bahwa deklarasi bisa dianggap sebagai hadiah bagi Hamas. 2. Israel menolak deklarasi karena menilai bahwa deklarasi tersebut one-side, sepihak yaitu terlalu mengutamakan sisi Palestina, serta melemahkan keamanan Israel. Bekausa deklarasi itu mengutuk serangan Hamas dan menyerukan agar Hamas menyerahkan senjata serta menyerahkan kontrol Gaza, yang bertentangan dengan posisi Israel yang ingin menjaga kontrolnya atas keamanan dan mempertahankan posisinya terhadap Hamas. 3. Argentina. Di bawah pemerintahan baru pada saat pemungutan suara, Argentina menyatakan bahwa mereka menolak deklarasi karena ingin mendukung Israel dalam forum internasional dan menunjukkan solidaritas atau aliansi yang lebih dekat dengan Amerika Serikat atau Israel. Mungkin juga karena keberatan dengan bagian deklarasi yang terkait Hamas, atau ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa istilah atau konsekuensi dalam deklarasi tersebut, meskipun detail spesifik dari pemerintah Argentina belum sepenuhnya dijelaskan dalam publikasi media. 4. Negara-negara kecil lainnya, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, Tonga, Hungaria. Alasan mereka kurang dijabarkan secara publik. Beberapa kemungkinan, tekanan diplomatik dari sekutu-sekutu mereka, misalnya Amerika, kekhawatiran bahwa deklarasi tersebut mengandung unsur yang bisa mengganggu posisi mereka dalam hubungan bilateral, atau ketidakpastian mengenai konsekuensi praktis dari deklarasi. Alasan negara yang abstain. Negara-negara yang abstain umumnya memberikan alasan yang lebih tersirat, jarang secara resmi menyatakan bahwa mereka setuju atau tidak setuju secara total, melainkan ada kondisi atau keprihatinan tertentu. 1. Kekhawatiran akan ketidakseimbangan. Beberapa negara abstain karena merasa deklarasi terlalu berat sebelah terhadap salah satu pihak, biasanya dianggap terlalu membela Palestina dan tidak cukup mempertimbangkan kekhawatiran keamanan Israel atau peran Hamas. 2. Proses diplomatik dan negosiasi langsung. Ada keengganan untuk mendukung tindakan yang dianggap memotong jalur diplomasi langsung antara Israel dan Palestina. Negara-negara ini mungkin mempercayai bahwa perubahan status atau pengakuan penuh negara tanpa kesepakatan bilateral bisa menimbulkan konflik baru atau memperumit situasi. 3. Ketidakpastian tentang pelaksanaan deklarasi. Beberapa abstain karena tidak yakin deklarasi akan dilaksanakan dengan langkah-langkah nyata dan terukur, atau merasa deklarasi mengandung frasa yang hampir normatif, tapi kurang mekanisme pengawasan atau hukuman jika tidak dipatuhi. 4. Politik domestik atau aliansi luar negeri. Dalam beberapa kasus, abstensi bisa karena pertimbangan politik dalam negeri, atau hubungan dengan aktor lain, misalnya negara kuat, blok geopolitik, yang membuat negara tersebut enggan mengambil posisi no yang tegas atau yes yang bisa mengganggu hubungan bilateral. Mayoritas besar negara mendukung, menunjukkan dukungan global yang kuat, walaupun negara-negara kunci seperti Amerika dan Israel menolak. Implikasi. Secara politik, deklarasi ini mempertegas posisi PBB bahwa dunia mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar sah. Secara hukum, deklarasi Majelis Umum PBB tidak bersifat mengikat, tapi punya bobot moral dan politik yang besar. Hambatan utama, realisasi penuh masih terkendala veto di Dewan Keamanan PBB, terutama dari Amerika, serta kondisi di lapangan yang masih sangat kompleks. Kesimpulan. Pengakuan terhadap negara Palestina di PBB telah mengalami kemajuan simbolis dan diplomatis yang cukup besar, terutama. Palestina sudah diakui sebagai pengamat negara, non-member observer state. Ada resolusi yang menyatakan bahwa Palestina memenuhi syarat untuk keanggotaan penuh. Ada dukungan internasional yang meluas untuk solusi dua negara. Deklarasi-deklarasi terbaru menuntut langkah lebih konkret, seperti pembentukan pemerintahan Palestina yang independen, keamanan, dan penghentian kekerasan. Tetapi sampai sekarang, pengakuan penuh sebagai negara anggota PBB,
dengan semua hak dan kewajiban, masih belum tercapai sebab memerlukan persetujuan Dewan Keamanan dan ini menghadapi hambatan politik. Demikianlah penjelasan atau ringkasan terbaru mengenai perkembangan proses pengakuan negara Palestina, termasuk konteks dan implikasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe PD channel ini untuk mendapatkan berita dan informasi terbaru lainnya.